As-Safinah TV. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita seperti biasa akan melanjutkan pembahasan adab dari Syarah Ta'zimil Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kita akan masuk di Al-Ma'qid Ats-Tsalits, bab atau ya bisa dikatakan poin yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaih, yaitu mengumpulkan himmah atau cita-cita jiwa alaih terhadap mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, atau terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif wafaqahullah, berkata al-musannif, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau, fa inna sya'athan nafsi idza jumi'a 'ala al-ilmi iltama'a wajtama'a. Sesungguhnya jiwa yang tercerai-berai jika dikumpulkan untuk ilmu, ilta'ama wajtama'a, maka ia akan berkumpul. Wa idza syughila bihi bi ghairihi izdada tafarruqan wa syatatan. Dan jika jiwa ini dikumpulkan untuk hal-hal yang selainnya, niscaya akan semakin bertambah bercerai-berainya. Wa innama tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umur. Dan jiwa ini dikumpulkan atau didedikasikan atas sesuatu yang dicari, bitafaqqudi salasati umur, dengan cara mengumpulkan tiga perkara. Awwaluha al-hirsu ala ma yanfa'. Yang pertama adalah antusias terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Dan tatkala ada seorang hamba yang diberikan taufik untuk antusias terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, ya, maka ia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwas sekalian, mu'alif di sini menerangkan jiwa manusia ini akan senantiasa tercerai-berai, kacau. Ada perasaan-perasaan yang akan menyebabkan diri kita ini seolah-olah kehidupan kita ini hampa, seolah-olah kehidupan ini tidak berguna. Kita berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, dari satu rutinitas ke rutinitas yang lain. Kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari sholat, setiap hari mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa rasanya jiwa ini masih hampa? Kenapa masih ada pikiran-pikiran bahwasanya seolah-olah apa yang ada di hadapan kita ini gelap gulita? Melihat ke belakang, masa lalu kita ternyata dipenuhi hal-hal yang sia-sia. Masa depan kita mungkin sesuatu yang abu-abu, tidak jelas bagaimana ujungnya. Kita juga melihat ternyata sekian hari kita melakukan aktivitas yang seperti ini, rutinitas demi rutinitas, walaupun kita masih tetap menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu, tapi kenapa hidup kita ini terasa tidak tenang? Itu yang namanya tercerai-berainya jiwa, kata mu'alif di sini. Dan obatnya hanya satu, kata mu'alif di sini, ketika ia mengumpulkan seluruh jiwanya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, baru tenang. Dan ikhwas sekalian, tidak ada tempat lain untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat-tempat pengajian. Kalau misalnya seseorang
merasa sulit untuk mendatangi majelis-majelis ilmu karena sesuatu hal lah, kesibukan yang begitu padat, berpindah dari 1 jam ke jam yang lain, ini sudah penuh jadwal kegiatannya, sudah tersusun rapi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Orang-orang yang seperti ini apakah tidak ada jalan sama sekali? Tentu saja ada. Alhamdulillah di zaman sekarang ya, teknologi semakin berkembang. Buka HP, menonton ceramah yang seperti ini ya, insyaallah taala akan memberikan manfaat kepada dirinya. Namun tetap para ulama ya rahimahumullah wa hafizahumullah jami'an, para ulama kalau antum mendengar fatwa-fatwa ataupun pandangan-pandangan mereka berkaitan dengan menghadiri pengajian secara online dengan menghadiri pengajian secara langsung, mereka rata-rata membedakan antara satu sama lain. Mereka membedakan pertama hukumnya, yang kedua keutamaannya. Keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diantaranya diturunkan rahmat, lalu kemudian diliputi oleh malaikat, diturunkan ketenangan kepada mereka. Ini berlaku untuk orang-orang yang berkumpul di tempat-tempat pengajian saja. Hadisnya sudah jelas, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu berkumpul. Sedangkan kalau antum melakukannya secara online, berkumpul tidak? Tidak. Karena hadisnya jelas ya. Dan ini para ulama juga menyebutkan ketika antum berada dalam atau di tengah-tengah majelis ilmu, maka adab-adab ilmu yang bisa membawa keberkahan kepada ilmu itu sendiri akan lebih diperhatikan dibandingkan dengan ketika online seperti ini. Kalau online seperti ini ya, ada yang tidur, ada yang mengantuk, ada yang tidur di sana, ada yang menyaksikan sambil tiduran, ada yang menyaksikan sambil duduk, ada yang menyaksikannya sambil makan-makan. Bisa tidak kira-kira itu terjadi? Pasti, karena online. Hanya melihat di layar telepon saja. Seperti ini saya lihat kamera, saya tidak tahu siapa yang menonton di balik kamera ini. Apa dorang? Kita tidak tahu. Iya, tapi ketika seseorang menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung seperti ini, terlihat siapa yang menerapkan adab-adab mencari ilmu atau tidak. Dan adab-adab mencari ilmu ini, ikhwas sekalian, sekali lagi memberikan keberkahan sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Nah, bagaimana caranya agar jiwa ini kata muallif benar-benar bisa terkumpul untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Maka cara yang pertama disebutkan oleh muallif adalah dengan cara antusias di dalam hati kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Pikirkan bahwasanya apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi diri kita untuk hari kemudian ataupun nanti di akhirat kelak. Itu nomor 1. Jadi berpikir berkaitan dengan kemanfaatan itu. Antum membeli sesuatu, tidak akan pernah mungkin antum bisa membelinya kecuali antum berpikir bahwasanya hal tersebut bermanfaat. Misalnya antum membeli pulpen. Kenapa antum beli pulpen? Karena pulpen bermanfaat bagi saya. Menuliskan jumlah pengulangan hafalan saya, apakah sudah 40 atau belum. Di hari itu apakah sudah mengikat hafalan 1 juz atau belum. Sudah murojaah belum pada hari itu. Karena ini bermanfaat bagi saya, maka saya beli. Ya, semua hal yang bermanfaat bagi diri kita, kita kejar dengan cara yang mudah ataupun dengan cara yang mati-matian, karena kita berpikir bahwasanya sesuatu itu bermanfaat. Ya kawan sekalian, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi diri kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan agar kita selamat nanti di akhirat melebihi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ilmu secara umum jika itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir bahwasanya itu bermanfaat bagi diri kita,
itu yang membuat diri kita tergerak untuk mencari ilmu agama atau ilmu-ilmu tersebut. Ya, misalnya antum mempelajari ilmu tentang memasak. Ya, ada yang mempelajari ilmu tentang membuat keripik misalnya, masya Allah, bandar keripik. Iya. Kenapa di antara antum ada yang mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu? Karena ia berpikir itu bermanfaat, dan memang benar itu bermanfaat. Ketika antum menyadari manfaat segala sesuatu, antum akan mengejarnya dan antum akan berusaha untuk memperolehnya. Di antara antum ada yang mungkin baru-baru saja mempelajari bagaimana cara streaming yang ini, betul? Caranya sudah diberitahu begini dan begitu. Kenapa antum mau mempelajari bagaimana cara streaming di YouTube atau di Facebook? Karena antum berpikir itu bermanfaat. Jadi nomor pertama, kita harus paham bahwasanya apa yang kita kejar itu bermanfaat. Bisa antum pahami ya? Ya. Saniha, adapun yang kedua adalah al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Yang kedua adalah meminta bantuan atau pertolongan dari Allah azza wa jalla dalam atau ketika ingin mencarinya atau ketika ingin menuntut ilmu tersebut. Ya. Ini beliau langsung menyebutkan satu bait syair, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang pemuda, maka hal yang pertama kali akan menghancurkannya atau akan mengkhianatinya adalah ijtihadu, adalah usahanya. Jangan pernah berpikir, sekali lagi ini sering diulangi, jangan pernah berpikir bahwasanya hanya kemampuan kita yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan apa-apa yang kita mau. Dalam menuntut ilmu pun demikian. Jangan pernah berpikir bahwasanya kita ini cerdas, kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, masih muda umur, kemudian kita berpikir kita akan mendapatkan apa yang kita cari di antara ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata mu'alif di sini, justru orang yang berpikir bahwasanya usahanya tersebut yang akan menghantarkan dia kepada apa yang ia inginkan, justru usahanya yang akan mengkhianatinya. Ada istilah apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mu'alif di sini justru berkata sebaliknya. Usaha yang akan mengkhianati hasil selama itu tidak dibarengi dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena usaha tidak mengkhianati hasil ini dari mana perkataan ini sebenarnya? Antum pikir ini dari mana sumbernya? Ya, betul? Antum pernah tidak bertanya-tanya ini dari mana sumber perkataan yang seperti ini? Jarang orang yang berpikir seperti itu. Karena begini, perkataan-perkataan yang seperti ini tentu saja muncul dari konsep-konsep barat yang kemudian berusaha masuk ke dalam tatanan kebudayaan kita. Karena orang barat itu seperti yang disebutkan oleh para ulama kontemporer termasuk Syekh Ratib An-Nabulsi, beliau menyebutkan konsep barat dalam memahami tawakal kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka lebih mendewakan sebab daripada tawakal. Mendewakan sebab. Kalau tidak ada sebab, tidak ada hasil. Kalau tidak ada sebab, tidak ada hasil. Dan ini yang kemudian istilahnya memberikan pengaruh kepada bangsa-bangsa yang sekarang dalam tanda kutip berada di bawah mereka dalam segi peradaban. Karena memang tidak dipungkiri seolah-olah sekarang ini yang menguasai peradaban di dunia ini siapa? Orang-orang barat, seolah-olah seperti itu. Walaupun pada hakikatnya memang kita tidak berkata seperti itu juga. Ya, tapi seolah-olah sekarang orang-orang barat yang menguasai peradaban. Maka mau tidak mau budaya mereka, pemikiran mereka ini masuk dan berinfiltrasi kepada bangsa-bangsa yang selain mereka. Maka timbul konsep ini di kita, usaha tidak mengkhianati
hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi di sini mu'alif justru berkata sebaliknya, ya. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pemuda, maka hal yang pertama yang akan berbuat jahat kepadanya adalah usahanya sendiri. Masya Allah, usahanya sendiri yang justru akan berbuat jahat. Karena subhanallah ya, saya beri ini saja hasil istilah contoh yang sederhana saja. Ketika saya mencetak soal-soal ujian ini, saya sudah berpikir semuanya sudah jelas dan semua sudah sesuai dengan susunan. Sudah yakin sekali. Itu sudah ada kesombongan di dalam hati kan, betul? Sudah yakin sekali bahwasanya apa yang sudah saya susun ini sudah sesuai, tapi pas dicetak ada saja yang salah. Ini entah itu terbalik susunannya, entah itu halaman ini pindah ke ini, entah itu halaman kosong ikut tercetak. Dan halaman kosong itu mending kalau berada di akhir. Ini halaman kosong berada di tengah-tengah. Padahal kita sudah berpikir, kita sudah berusaha bahwasanya yang ingin kita cetak ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata faktanya tidak demikian. Ini contoh yang kecil, ikhwas sekalian. Kenapa? Karena saya berpikir, saya sudah ini, sudah aman semua. Sombong. Sudah merasa ini yang paling berhasil. Ternyata Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bahwasanya justru usaha kamu yang kurang teliti. Semuanya ikhwas sekalian tetap kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kita, serahkan jiwa kita, serahkan akal kita, serahkan semua yang ada di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya, ya Allah, aku meminta tolong kepadamu. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah wakilkan atau bebankan kepada diriku tarfata ain, walaupun hanya untuk sekedar mengedipkan mata. Mengedipkan mata pun kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun antum tahu itu mudah. Ada yang di sini susah mengedip, setengah mati, tidak ada. Mudah sekali untuk mengedipkan mata, tapi kita semua dalam rangka benar-benar menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita menyerahkan urusan untuk mengedipkan mata saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini kebiasaan sebelum antum menghafal, murojaah, mengulang-ulang, mengikat hafalan. Jadikan hati antum selalu condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, adamul ajzi an bulughil mughiyati alaih. Ya, jangan merasa lemah untuk mengejarnya. Maksudnya lemah di sini bisa ditafsirkan dalam beberapa arti tentu saja. Lemah yang dimaksud di sini malas, kemudian ogah-ogahan, kemudian hanya mencurahkan apa yang ya sekedarnya saja, sedangkan antum sebenarnya mampu. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab itu, ya, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Au kama qil, ya, ilmu itu tidak akan memberikan sedikit dari bagiannya kecuali engkau telah memberikan seluruh dari dirimu. Maksudnya bagaimana? Seluruh usahamu. Ini seluruh usaha saja ternyata ilmu yang kita dapatkan hanya sedikit. Ya, bayangkan ketika usaha kita hanya setengah-setengah, mungkin lebih sedikit lagi ilmu yang akan kita dapatkan. Dan ikhwah sekalian, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemungkinan atau istilahnya kemampuan untuk menggapai itu semua, maka kita curahkan apa yang kita bisa. Kita sabar di sini kan sebentar hanya mendengarkan ta'lim 15 menit, bertahan dari rasa ngantuk antum. Ada di sini satu, Masya Allah. Iya. Kemudian kita bertahan duduk karena antum masih muda, bertahan duduklah
untuk menghafal Al-Quran, karena antum mampu dan masih muda. Bisa antum pahami ya? Iya. Dan ini kata muallif, wa qad jumi'at hadhihi al-umur thalathatu fil hadits alladhi rawahu Muslim Ibnu al-Hajjaj, dan tiga hal ini telah dikumpulkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj. Saya tidak akan menyebutkan sanadnya, saya langsung kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz, ya, antusiaslah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah. Janganlah engkau merasa lemah. Oke, ikhwas sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan depan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.